Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya dari rumah masing-masing ke Masjid Al-Wahyu, dan dijamin pula duduknya di Masjid Al-Wahyu. Jamaah salat subuh, qulu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang tak pernah henti dicurahkan untuk diri kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat ilmu, nikmat dipertemukan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan amal-amal fardu, amal sunnah, dan amal-amal soleh lainnya. Semoga kita yang hadir di pagi hari ini beserta keluarganya benar-benar hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Amin, Allahumma amin. Dan bersyukur itu 3. Biqaulihi diucapkan, biqalbihi diyakini bahwa nikmat yang dia dapat hanya dari Allah semata. Yang ketiga, biamalihi dibuktikan dengan amal dan ibadahnya. Itu baru sebenar-benar syukur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta segenap keluarganya dijadikan Allah hamba yang abad dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam 5 hal, yakni cara beribadah, cara bermuamalah, cara berukhuwah, cara menegakkan syariat, dan berakhlakul karimah. Fa insyaallah kita akan dicintai Allah semasa hidup di dunia ini. Dicintai Allah, dosa dan kesalahan dihapus Allah, bertemu Allah di surga. Dan janji Allah hak diletakkan di Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila mereka benar-benar mencintai aku Rabbnya, ingin masuk surgaku, ingin bertemu denganku, katakan fattabi'uni. Rasul katakan ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Kapan? Semasa hidup di dunia ini dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa dan kesalahannya dihapus. Semoga kita yang hadir pagi hari ini beserta segenap keluarganya mampu itibak kepada Rasul Muhammad SAW dengan optimal sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku, tinggal berapa hari lagi? Sekarang hari keberapa? 17. Ada yang 17, ada yang masih 16 gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, perbedaan seperti ini kita perhatikan satu hadis Rasul Muhammad SAW. Saya ambil dari Sahih Muslim, nomor hadis 1797. Rasul bersabda, Innama syahru tis'un wa asir. Sesungguhnya jumlah hari dalam Islam 29. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu. Maka janganlah kalian berpuasa sebelum melihat hilal. Dan janganlah kalian berhari raya sebelum melihat hilal. Fa inguma alaikum fa'dirulahu. Manakala kalian tidak mampu melihatnya atau terhalang dalam melihat, maka gunakan hitungan. Jelas seperti hadis ini bahwa kita disuruh ru'yatul hilal. Kalau tidak mampu, suruh hitungan. Nah, kebetulan negeri kita ini kan ada 3 grup besar. Saya sebut grup A, ini yang tertua, ini pakai metode hisab. Grup B yang lebih muda lagi sedikit, pakai metode ru'yatul hilal. Nah, yang grup C kadang rene, kadang rono. Nah, itu. Jadi ada 3 grup di negeri kita ini. Lalu dengan perbedaan seperti ini, itu bagaimana? Nah, sebab kalau sudah berbeda begini, kalau kita lihat lagi dari hadis Rasul Muhammad SAW dalam An-Nasa'i nomor hadis 2079. Rasul bersabda, Fihi, depannya begini, Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak.
Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha qad hurima. Di bulan ini ada satu malam yang memiliki nilai 1000 bulan pahala. Man hurima khairaha qad hurima. Kalau kamu tidak menemukan malam ini, kalian rugi 1000 bulan. Itu sabda Rasul. Yang jadi pertanyaan begini, loh, Rasul, waktu sahabat bertanya begini, kulna, ya Rasul, man hadzal lail? Kapan malam itu? Rasul menjawab, taharo. Taharo ini cari dan rebut asra yaumil akhir Ramadan fi lailatul witr. Adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam ganjil. Yang jadi masalah, ada yang berangkat Senin, berangkat Selasa, terus gimana ngitung ganjilnya, kan begitu. Bersyukur loh Indonesia ini, tidak ada negeri seperti ini. Ganjil kabeh 10 hari terakhir. Tidak percaya, coba kita lihat nih. Kalau regu A sekarang malam 21, besok regu B malam 21. Ya. Lusanya regu A malam 23, besoknya lagi regu B malam 23. Ya. Besoknya lagi regu A malam 25, besoknya lagi regu B malam 25. Indonesia tol ganjil kabeh, tidak ada di negeri lain. Nah, kalau lihat hadis Rasul tadi, tahara asra yaumil akhir Ramadan fi lailatul witr, ketika dibongkar hadis ini, ditadabbur hadis ini, malam Qadar itu bukan satu malam. Kalau malam Qadar itu hanya satu malam yang dipancarkan mulai dari ars dengan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, di mana Jibril dan para malaikat turun untuk menentukan semua keputusan alam semesta ini pada malam Qadar tersebut. Kalau cuma terjadi satu malam itu saja, misalnya satu, terus yang dapat Himalaya, maka yang dapat Lailatul Qadar itu Yeti manusia salju. Itu yang dapat. Lah terus arek-arek wis mapa gesangan menanggal ya murang-muring kabeh. Karepe Allah ya apa? Saya ini puasa pendino, traweh dikekno Yeti manusia salju. Enggak. Ternyata malam Qadar itu dari sabda Rasul ini itu 10 hari terpancar. Namun karena bumi kita ini bentuknya seperti bola dan dia berputar dengan 3 putaran. Putaran eliminasi dari bumi itu sendiri, perputaran dengan matahari, dan perputaran pada kolong galaksinya, sehingga perputaran ini dari pancaran ini menghasilkan setiap daerah, setiap negeri akan memperoleh, dan semua perhitungannya jatuhnya di malam ganjil. Allahu Akbar, luar biasa agama kita ini. Dan itu pun bisa dihitung, kalau mau dihitung. Oh, semuanya bisa dihitung, gerhana bisa dihitung, ya. Komet lewat bisa dihitung, semua bisa dihitung. Gerhana matahari, bulan bisa dihitung, dan tepat semua. Ini pun bisa dihitung, tapi jangan gaya-gaya. Kalau ngitung Lailatul Qadar, kira-kira ini Tokyo, beli tiket ke Tokyo, Pak. Sampai di Tokyo dapat London. Telisipan. Coba dihitung lagi, kira-kira ini Los Angeles, Rono, sini untuk Denmark. Tambah ngeluh, Pak. Maka daripada habis tiket banyak, cuman nguber, itu isipan terus. Yang pasti dapat yang semastaqamu asra yaumil akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan istiqomah di al-wahyi, itu malah insya Allah yang dapat. Ya. Perkara nanti mana yang ganjil genap, ya sudah. Negeri kita itu punya ciri khusus, Pak. Kalau berangkatnya puasa itu berbeda, nanti hari rayanya bareng. Jenengan kita ini. Kalau berangkatnya berbeda, riayanya bareng. Tapi nek berangkatnya bareng, riayanya beda. Itulah Indonesia. Kapan mau bersatu seperti sabda Rasul, al-mu'min lil mu'min kalbunyani marsus yasu dibak doh. Mukmin satu dan mukmin lain itu harus satu bangunan yang saling menguatkan. Sabaka baina asobi, suruh gandengan. Apalagi hadis Muslim 1124, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau terjadi perselisihan yang besar, lihat sabda Rasul. Wa yarona wa iqamatul hajj wal id au umarah abarrakanu afujara. Maka kalau kamu mendapat perbedaan seperti hendaklah kalian bersama-sama pemimpinmu, mengikuti pemimpinmu, baik taat maupun tidak taat pemimpin itu diikuti. Nah, itulah yang disebut dengan isbat. Jadi kalau dalilnya ini hujannya terus memaksa hujan, disatukan isbat. Nah, dalam isbat ini akhirnya umarah ambil jalan tengah. Misal,
Dengan demikian atas hujar A, B, C ini maka ditetapkan hari raya jatuh Selasa. Misalnya, dok, selesai. Keluar isbat. Balik, Pak. Aku tetap Senin. Minggu sing regu A. Aku tetap Selasa. Aku Rebu. Malah ngono, Pak. Wah, inilah Indonesia. Lah terus untuk apa isbat ini? Supaya bisa dapat SPJ. Karena SPJ-nya tidak keluar kalau ada isbat. Dan besar SPJ-nya. Kok tahu? Tahu, Pak, saya pernah jadi reporter TVRI. Itu kalau SPJ, urusan SPJ isbat, gede Pak sahungnya, Pak. Iya. Itu gak isbat gak metu. Tapi habis isbat, di mana? Nah itulah negeri Wakanda. Kok Wakanda? Negeri Indonesia. Nah, lalu bagaimana sikap ketika terjadi seperti ini? Kita harus kembali kepada Quran di surat 49 ayat 10. Hujurat. Innama mu'mina ikhwatun. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Bahwa setiap mukmin itu adalah saudara. Apabila ada perselisihan maka damaikan dan dalam silaturahmi. Ini perintah Allah. Wattaqullaha la'alakum turhamun. Bertakwa kepada Allah jauh lebih penting daripada ngurusin perbedaan. Ini yang harus dipegang. Masa, Pak, mulai saya kecil. Mohon maaf, belum Islam itu, belum Islam. Sampai saya gerang sak ini. Saya lihat kampung asli saya. Masyarakat kol-kolah kubro, kulit itu sampai saya sudah diurusan. Coba, gimana ya? Kol-kolah itu. Kunut itu, Rasul Muhammad SAW itu tidak pernah tidak kunut. Semua surat dikunuti dari subuh sampai isya. Hak. Kemudian ayat Ali Imran mulai 129 sampai 132 diturunkan Allah. Rasul berhenti kunut. Maka yang kunut untuk Rasul sebelum Ali Imran, yang nggak kunut setelah Ali Imran. Ada yang tanya, Pak, tolong dijawab jujur, Pak. Yang mana yang diterima, mana yang enggak? Kalau saya dapat seperti itu, harus ngomong apa adanya. Jujur, ya saya harus menyampaikan. Dan nggak boleh tersinggung, saya bilang begitu. Ya, kalau nggak dipakai lagi di masjid ini nggak masalah, tapi saya harus ngomong apa adanya. Lalu mana yang diterima, yang kunut, enggak kunut? Demi Allah, yang nggak diterima itu yang nggak sholat subuh. Coba kita berpikir begitu. Apalagi hadis Rasul nih ya, saya ambilkan dari Bukhari hadis 47 nih. Ju'ilat imam liyu'tama bih. Imam itu panutan makmum. Fa'idha kabara fakabir. Fa'idha qara fa'ansit. Apabila imam takbir, kalian takbir. Apabila imam baca Quran, diam dengarkan. Ikuti imam, kata Rasul. Kita, Pak, yang tidak pernah kunut misalnya, dapat imam kunut. Apa susahnya sih? Sudah jelas hadisnya. Ju'ilat imam liyu'tama bih. Imam itu panutan. Imamnya kunut, angkatlah tangan, aminkan. Daripada sampean cuma berdiri terus mikir, enak kok buka rawon apa soto, malah rusak sholat. Apa susahnya tinggal mengaminkan. Kemudian yang biasa berkunut, tiba-tiba dapat imam tidak kunut. Kau enggak ada kunut. Jenengan itu kita nih ahlu sunnah wal tujuh ahlu sunnah wal ijaman. Itulah. Kalau sudah niat makmum, sudah ikuti makmum. Ini terjadi, Pak, pada diri saya. Ramadan tahun kemarin. Saya nggak usah sebutkan kabupatennya dan masjidnya. Waktu seperti ini mintanya subuh. Kemudian minta saya jadi imam. Saya tuh mau tanya, di sini biasa kunut atau enggak? Belum nanya, sudah ada yang ngomong. Ojo. Tapi saya kerungu. Ojo. Saya diam. Saya bilang, apa? Kenapa? Gak tahu kunut wong iki. Dia bilang gitu. Gak tahu kunut. Ya sudah. Begitu iqamah, saya masih tawarkan imam rawatib. Tapi enggak Ustaz. Akhirnya saya. Begitu rakaat kedua, habis ruku' i'tidal, saya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Saya baca. Lah kok selesai salam, tiba iso kunut wong iki. Kalau kita mau belajar dari sebuah sejarah yang luar biasa di negeri ini, Pak. Ketika Kongres MUI pertama itu, petinggi Muhammadiyah dan NU, petinggi Marsumi, petinggi semua itu kumpul waktu itu. Dan itu sepekan. Saya baca kitab sejarah kalau ini. Sepekan muktamar ini. Apa yang terjadi? Setiap pembesar itu dapat jatah ngimami. Waktu petinggi Muhammadiyah jadi imam, kunut. Pasukannya ikut mikir, sejak kapan nih yang ikut kunut? Pada waktu petinggi NU nggak kunut.
Santri ini tumben gak kunut Pak Yai gitu. Nah itulah, kalau kita mau berpegang al-mu'min bil mu'min kalbunya nih marsus ya sudah dubak doh, lola enak doh. Mukmin satu bangunan yang sabaka baina asobi, suruh gandengan. Wah nyaman loh. Misalnya gak ketok takut dulu bro itu kan masuk gak gelem. Gengsi. Tapi dijawab, wis masuk, wis aku bareng loh, enak mestinya. Ya itu tadi loh, kena SPJ, ya. Belum lagi umarnya ya gak tepat, ini tambah terus klop sekalian gitu deh. Ya. Ini kan Menteri Agamanya kan masih susu fermentasi. Oh, itu kan Yakult ya, keliru. Yakult itu mah susah. Maka mudah-mudahanlah kita nanti mensikapi seperti ini, perbedaan seperti ini. Pegang lagi Al-Hujurat 15. Apa kata Allah? Innama mu'minal ladzina amanu billahi wa rusuli summa lam yartabu. Ini yang Allah inginkan. Ini loh, mukmin yang sebenar-benar mukmin. Dia beriman kepada Allah, pada Rasulnya, dan tidak punya keraguan. Nah, ini yang Allah suka. Kalau kita mantap misalnya, hari raya hari ini misalnya, sudah mantap kan? Grup lain takbir, nggak usah mengolok. Sing takbir nggak usah ngomong, mandek wis takbir, nggak usah. Ini yang Allah suka. Kalau nanti misalnya kita merasa sudah waktunya takbir, yang lainnya puasa, nggak usah ngolok-ngolok, larang nih, wis takbir, nggak usah, sudah biarkan. Ini yang Allah suka. Yang Allah benci itu yang begini. Mau hari Ramadan, tanya, mas, sing budale keri sapa? Yo, kuce, Rebo, melok rono Pak. Ini sebati rong dino. Nah, nek sing riyane dhisik, pindah. Ini belebes beti ini Pak. Itu paling benci Allah model begini. Maka ingat, kalaupun ada perbedaan seperti ini, pegang Hujurat 15. Innamal mu'minal ladzina amanu billahi wa rusuli summa lam yartabu. Orang yang sesungguhnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak punya keraguan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan segenap keluarga kita, ini masih hari kerja Pak, jangan lama-lama ya. Kalau besok tanggal merah, ini masih ada yang kerja. Kesuwen jaringan disuwen, mungkin gak mudun-mudun. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa semua diberi hidayah, inayah, bimbingan oleh Allah. Setiap amal soleh kita, amal ibadah dan fardu sunnah kita di atas Quran dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan kita dijadikan Allah amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.